Gimana dong caranya untuk menjaga strong why dari impian kita, atau menguatkan alasan kita untuk terus memperjuangkan impian kita, karena biasanya semangatnya cuma di awal. Itu pertanyaan yang gue dapat di segmen 1141 kali ini yang akan langsung kita bahas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Ali, anak yang amat sangat jatuh cinta sama segala hal yang berhubungan dengan life purpose atau tujuan hidup, kemudian mindfulness, kemudian mental health dan personal well-being, kesehatan mental dan well-being kita, dan juga manifestation dan law of attraction. Dan gue membuka segmen yang namanya 1141 ini, 11 minute, 11 menit for one question, satu pertanyaan yang gue buka secara berkala di Instagram gue @alizainalabidin. Dan gue respon dalam bentuk video seperti ini di YouTube seperti ini. Dan kita akan langsung bahas pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan emang satu doang sih, satu video. Pertanyaan tadi. Nah, terkait menjaga semangat. Yes, menjaga semangat itu penting. Ya, kita ingin memperjuangkan impian kita ingin mencapai impian kita. Dan memang betul banyak orang yang menyerah di tengah jalan. Dan itu ada beberapa alasannya sebetulnya. Dan gue pun juga termasuk seperti itu dalam hal-hal tertentu. Dan gue akan share, jadi nggak hanya dari keberhasilan, tapi dari ketidakberhasilan gue maupun orang-orang yang gue pelajari juga. Jadi kalau gue refleksi juga sama ketika gue tidak menjaga semangat dengan baik, ya. Alasan yang pertama, dan ini juga gue perhatikan polanya sama di orang lain. Alasan yang pertama, gue belum punya alasan yang cukup kuat kenapa gue perlu mencapai apa yang ingin gue capai, ya. Jadi ini nggak usah ngomongin soal life purpose atau tujuan hidup deh. Kita bicara goals dulu aja, atau impian tertentu, pencapaian tertentu. Karena life goals dengan life purpose berbeda. Gue pernah bahas itu di video yang lain, nggak akan gue bahas di sini sekarang. Nah, jadi impian tertentu atau pencapaian tertentu. Gue pernah ingin mencapai sebuah pencapaian tertentu, tapi kemudian gue berhenti di tengah jalan. Dan setelah gue pikir-pikir, emang gue gak punya alasan yang cukup kuat. Gue ternyata lebih ke penasaran aja. Gue gak merasa sebegitu terpanggilnya. Bukan goalsnya gak penting, buat orang lain sih mungkin penting, tapi ternyata untuk gue secara subjektif, ini kan semua subjektif ke diri kita sendiri, ternyata secara subjektif buat gue tuh gak penting-penting amat. Bukan sesuatu yang gue pribadi anggap itu akan berdampak signifikan ke dalam hidup gue, gitu ya. Nah, ya kalau lebih ke penasaran aja, akhirnya di tengah jalan gue juga, ya udahlah. Ternyata ketika gue reflect lagi ke belakang, ternyata gue emang nggak sebegitu menganggap itu penting, lebih ke penasaran aja. Dan banyak orang yang seperti itu, dan banyak orang yang bahkan sama sekali nggak tahu apa yang ingin mereka capai. Banyak orang ketika ditanya apa yang ingin lo capai, apa impian lo, jawaban seperti, ya, saya ingin lebih baik, saya ingin lebih sukses, saya ingin lebih kaya, saya ingin lebih bermanfaat. Bagus, ingin bermanfaat, tapi jawaban-jawaban seperti tadi adalah jawaban orang yang masih belum tahu apa yang mau mereka capai. Dan banyak yang seperti itu. Jadi lu perlu punya alasan yang menurut lu secara subjektif itu alasan yang cukup kuat, yang membuat lu merasa tergerak dan kemudian bergerak. Menurut orang lain belum tentu penting, alasannya it's okay. Tapi kalau menurut lu itu penting dan lu punya alasan yang kuat, lu akan mulai tergerak. Gue pribadi meyakini gak ada manusia yang secara bawaan natural itu malas, itu gak ada. Yang ada adalah orang yang belum cukup terinspirasi, belum inspired enough, atau belum merasa tergerak untuk kemudian bergerak. Dan perhatikan tadi kata-kata gue, belum merasa tergerak. Mulai dari rasa dulu. Mulainya dari rasa dulu. Dan ini akan nyambung sama apa yang mau gue sampaikan yang kedua. Tapi yang pertama tadi gue rangkum dulu di sini adalah make sure lo punya alasan yang kuat. Menurut lo, kenapa lo perlu mencapai apa yang mau lo capai? Kenapa lo perlu memperjuangkan apa yang ingin lo perjuangkan? Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga semangat. Rasa semangat, ya kan? Menjaga rasa bersemangat. Ini soal emotion, soal feeling, soal rasa. Dan memang seperti tadi gue bilang, merasa tergerak baru kemudian dia bergerak. Diawali dengan rasa. Kenapa begitu?
Orang yang menjaga semangat, kalau kita ingin dan kemudian terus memperjuangkan apa yang menjadi impiannya dia, terlepas tantangan seperti apa, dan semakin besar impian kita, kemungkinan semakin besar juga tantangannya kan. Pasti ada naik turunnya dalam perjalanannya. Nah, ada kadang saat kita down, mungkin ada kegagalan tertentu, ada rasa kecewa, ada rasa marah, ada rasa sedih, ada rasa frustasi, dan seterusnya. Bagaimana agar kita bukan sama sekali nggak merasa negatif, tapi nggak larut dalam perasaan negatif itu, kemudian kita bangkit kembali. Dan bangkit kembali artinya apa? Melanjutkan take action untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi impian kita. Nah, take action, perhatikan kata itu. Bertindak, melanjutkan dengan tindakan-tindakan kan? Setiap tindakan kita itu pasti didahului oleh keputusan kita. Apapun tindakannya, bahkan jika tindakannya adalah gue mau menyerah dan gue mau berdiam aja, tindakannya adalah diam, dan itu didahului oleh keputusan dia untuk nggak mau melanjutkan, kan begitu. Semua tindakan pasti didahului oleh sebuah keputusan, baik itu keputusan yang kita buat secara sadar ataupun bawah sadar, ya. Dan perhatikan ini, setiap keputusan kita itu pasti, bukan mungkin, selama kita normal secara biologis, itu pasti keputusan kita dipengaruhi oleh kondisi perasaan kita di saat kita membuat keputusan tersebut. Di saat kita membuat keputusan tersebut. Kenapa? Karena bagian otak yang punya peran sangat besar dalam proses membuat keputusan adalah otak limbik atau emotional brain kita, atau our mammalian brain. Dan otak limbik ini, dia tidak punya kapasitas untuk memproses bahasa ataupun logika ataupun rasio. Itu di bagian prefrontal cortex kita. Otak limbik ini urusannya emotion, trust, feeling gitu. Makanya terkadang kayak, oh gue tahu sih, di otak nih tahu besok pagi gue perlu bangun pagi dan olahraga. Di otak tahu apa yang baik untuk dia gitu. Tapi kalau pas bangun, aduh rasanya males banget, pasti yang rasa yang menang. Karena emotion itu punya peran sangat besar dalam decision making. Nah, inilah kenapa yang kedua tadi gue bilang, yang pertama tadi alasan yang kuat, yang kedua, tingkatkan kemampuan kita untuk menjadi lebih cerdas dalam mengelola emotion. Emotional management itu ada ilmunya. Pelajari berapa jam per minggu lu meluangkan waktu, menginvestasikan waktu untuk mengasah kemampuan lu dalam mengelola emotion. Karena merasa bersemangat itu emotion. Jadi terlepas apa keseharian lo, dan bahkan sebetulnya terlepas apa impian lo. Ini menjadi skill yang luar biasa penting untuk setiap orang. Belajar, dan belajar itu artinya ya tadi gue bilang berapa jam lo investasikan per minggu. Apakah dari buku, lo ikut kelas tertentu, dan bukan hanya belajar teorinya, kemudian praktekkan, dan kemungkinan besar saat mempraktekkan ada nggak berhasilnya, ya that's okay. Itu proses belajar begitu, tapi semakin terus lo praktis, lama-lama kemampuan lo akan semakin meningkat. Dan lo akan mulai semakin mahir bagaimana memproses, mengelola emotion dan memproses emotion. Emotion itu adalah energi. Emotion is energy in motion. Dan hukum kekekalan energi itu, energi ya, itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk, termasuk dari negatif ke positif. So it's okay, akan ada kalanya kita merasa negatif. Akan ada negative emotion. Energinya negatif. Tapi kalau kita mulai semakin bisa, semakin meningkatkan kemampuan kita untuk mengelola emotion, kita bisa semakin mampu juga untuk memproses negative emotion tadi menjadi sesuatu yang positif. Ada orang yang ketika dia dikata-katain, dihina gitu, dia dendam dan dia membalas, atau dia akhirnya malah takut, dia malah kabur, malah kesel, dia dendam, dan apapun. Jadi dari negative emotion merasa negatif tapi stay dalam bentuk negatif. Ya. Ada orang yang dihina, kemudian dia manfaatkan hinaan, jadi perasaan terhina tadi dia proses menjadi sesuatu yang positif, menjadi motivasi. Oke, lihat nanti akan gue buktikan. Itu namanya memproses negative emotion menjadi sesuatu yang positif. Nah, jadi belajar itu yang kedua, bagaimana mengelola emotion, ya. Sumbernya ada banyak. Yang ketiga yang ingin gue sampaikan adalah lingkaran lu, circle lu seperti apa. Nah, jadi orang-orang sekitar lu seperti apa? Cari proaktif, jangan nggak ada alasan zaman sekarang, zaman digital. Oh enggak, orang-orang sekitar gue, teman-teman gue sangat negatif, atau bahkan keluarga gue misalnya.
Ada yang bisa gue tinggal, tapi ada orang-orang yang nggak mungkin gue tinggal dan mereka negatif. Zaman sekarang, di zaman digital ini, lu bisa menciptakan circle lu. Circle tuh nggak harus orang yang bisa ngomong, lu ajak ngomong balik. Mungkin sekarang kayak gini sekarang, mudah-mudahan gue bisa jadi circle positif lo. Dan lu bisa cari buku, video, apapun itu yang positif, konsumsi konten-konten yang positif sehingga itu menjadi circle lo. Yang masuk ke sini tuh jadi yang positif. Itu juga salah satu cara upaya kita secara sadar untuk menjaga semangat kita juga. Jadi lu juga bisa menjaga energi lo. Nah, karena tadi yang terakhir yang gue sampaikan tadi alasannya, kemudian emotional management, circle lo, dan yang terakhir adalah energy management. Dan ini emang sangat berkaitan. Emotional management karena emotion adalah energy in motion, tapi juga bagaimana lo mengelola energi lo menjadi penting. Makanan yang lo konsumsi seperti apa, lo berolahraga apa enggak, jadi itu punya pengaruh gitu. Kalau yang kita konsumsi itu yang nggak baik untuk kesehatan kita juga, itu membuat kita merasa malas, merasa capek, jadi nggak bersemangat. Nah, terus itu juga punya pengaruh. So, manage your energy dengan baik juga, ya. Time management penting, tapi energy management orang sering lupa. Kalau lu time management lu bagus, tapi energy management lu nggak baik, lu udah mengagendakan setiap kegiatan lu dengan baik, tapi di waktu yang sudah lu agendakan, energi lu rendah, akhirnya ya nggak produktif juga. Jangan lupa soal energy management. Mudah-mudahan ini menjadi video awal yang insya Allah bermanfaat. Kalau bermanfaat juga like video ini dan share video ini, dan lupa subscribe kalau belum subscribe di sini. Mudah-mudahan dengan lu share juga, ini nggak hanya bermanfaat untuk gue, channel gue, dan untuk lu juga tentunya sebagai mengkonsumsi konten ini, tapi juga siapa tahu bisa bermanfaat buat orang lain juga yang juga sedang membutuhkan. So, terima kasih, mudah-mudahan kamu sehat, keluarga kamu sehat, teman-teman kamu sehat. Kalau ada yang kurang sehat juga insya Allah segera pulih. Thank you so much teman-teman semua. Kita ketemu di video selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum.